kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky benar-benar nih sepanjang hari kemarin sampai hari ini masih heboh. Dan lagi-lagi ini menurut saya kalau saya jadi Pak Jokowi pasti saya tegur itu Gibran. Karena dia bikin event dadakan sendirian gitu, dadakan sendiri dan itu membuat fokus perhatian publik bukan lagi ke KTT 20 ya untuk dalam negeri, tapi semua ke Solo karena Gibran bertemu dengan Anies Baswedan. Ini anak muda yang berupaya untuk cari jalan masuk di dalam elit politik, tapi dengan cara yang uh, agak menerabas gitu. Dan memang itu sifat dari anak muda tuh. Kalau Gibran orang tua pasti dia bisik-bisik dulu nih. Tapi kelihatannya memang ada momen yang mendesak, yaitu kepastian pencalonan Anies segala macam tuh. Ketemulah di situ kepentingan Anies tentu untuk dapat sinyal aja bahwa dia tidak akan diganjal. Itu aja minimal. Nah buat Gibran, kemarin saya promosikan dia supaya jadi wapresnya Anies karena kiranya masuk. Tentu dia berupaya untuk memberitahu pada publik bahwa apa yang ada di kepalanya itu tidak tergantung pada relawan-relawan Jokowi kan. Itu intinya tuh. Kan Gibran juga dia paham bahwa ayahnya nggak mungkin lagi jadi presiden. Karena itu bagi dia membina karier mandiri itu lebih penting sebetulnya. Atau mungkin Gibran baru baca hasil Kompas survei bahwa pemilih yang ditunjuk, orang yang akan memilih siapa yang ditunjuk oleh Pak Jokowi itu cuma 15% tuh. Jadi dia merasa dia mesti bangun blok baru tuh, blok politik baru karena dia masih muda dan reputasinya masih panjang tuh. Jadi saya menganggap bahwa itu semacam bukan pameran tetapi memperlihatkan bahwa dia adalah seseorang yang ingin diperhitungkan dan mampu untuk membuat orang lain memperhitungkan. Kan itu gejalanya begitu tuh. Karena udah beberapa kali saudara Gibran ini lakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan negara umumnya, mulai dari soal apa kemarin yang terakhir itu. Oh, soal copot baliho-baliho yang baliho, lalu menolak membeli mobil listrik. Segala macam. Sesuatu yang memang dia ingin membuat semacam distinctive political karakter, kira-kira begitu tuh. Yang betul-betul distinctive, lain dengan yang ada. Ya sebab bagi dia ya reputasi dia masih panjang atau proses dia berpolitik masih panjang. Tapi yang berbahaya justru tadi betul Gibran akan bikin pendukung-pendukung Pak Jokowi itu sakit perut, mual-mual, panas dingin, cemas. Jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa fanatisme itu luar biasa tuh. Padahal anak presiden sendiri nggak fanatik lagi dengan pembelahan yang dibuat secara sengaja oleh buzzer-buzzer Jokowi kan. Saya kira juga orang kayak si Gibran ini dia tahu bahwa ini buzzer-buzzer ini menjilat aja nih. Jadi kelihatannya dia tiba pada semacam evaluasi bahwa perbasran ini memang memperburuk demokrasi dan para penjilat di sekitar Jokowi justru adalah kalangan yang tadinya dianggap intelektual tapi kok jadi fanatik. Jadi kontras itu terjadi. Nah, yang blingsatan bukan cuma pendukung Jokowi tapi juga PDIP itu saya baca bahwa PDIP mulai merasa bahwa ini mau pecah belah PDIP itu. Nah kalau Gibran kadernya kenapa dia mesti pecah belah? Artinya ada sesuatu yang memungkinkan saudara Gibran ini tumbuh secara mandiri di luar pengasuhan PDIP itu. Itu intinya. Ya. Nanti dulu, tapi sebelum kita lanjutin ngobrol, saya ingin Anda klarifikasi ya. Karena kenapa kok kan Pak Gibran pernah bertemu dengan Anda juga sebelumnya dan ini juga menurut saya pertemuan yang menarik juga dan membuat orang waktu itu terperangah juga. Nah, tetapi kemarin kan Anda meskipun dengan gaya saat itu Anda menyatakan bahwa ya Gibran bisa dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kira-kira bahasa mudahnya begitu. Nah, sekarang tiba-tiba Gibran ketemu Anies Baswedan. Jangan-jangan Anda yang ada di mastermind-nya gitu, ada di belakang ini. Benar nggak itu? Saya mencoba memahami bahwa Anies butuh seseorang yang pada akhirnya tidak membuat dia frustrasi di ujung masa pemilihan ini. Dan karena itu kemarin saya bilang kalau syarat-syarat Anies itu adalah ABC 3 itu menambah elektabilitas, punya pengalaman memerintah dan yang paling penting partainya kuat untuk mengendalikan politik. Itu bukan AHY, bukan juga Akhir yang partainya kecil.
Gibran partai PDIP, karena itu saya ambil kesimpulan. Jadi kesusahan saya berdasarkan kriteria yang dibikin Anies sendiri itu. Tetapi sebagai orang yang punya feeling tentang yang namanya gestur seseorang, waktu Gibran ketemu saya itu pertanda pertama saya, anak ini punya drive, punya posisi sebetulnya satu sikap yang saya anggap otentik gitu kan. Karena bayangkan tiap hari saya mengkritik bapaknya, tiba-tiba dia ingin ketemu saya kan. Saya anggap ini mau belajar atau mau adu argumen. Dan itu nggak ada bedanya buat saya. Orang mau ketemu saya mau adu argumen boleh, orang mau belajar juga boleh. Dan itu yang pertama kali mengesankan bahwa Saudara Gibran punya satu sikap di dalam berpolitik dan nggak mau dikait-kaitkan dengan ayahnya tuh. Tetapi saya ingatkan pada Gibran waktu itu, Anda masih ada problem dengan laporannya Ubedillah tuh. Lalu dia jawab, nggak masalah itu, justru saya ingin itu dipercepat prosesnya supaya saya bisa clear dalam karir berikutnya tuh. Jadi terlihat ada persiapan Saudara Gibran ini untuk masuk dalam politik tanpa melalui fasilitas PDIP, tanpa melalui fasilitas Pak Jokowi. Kan kalau anak muda kan ngapain tuh harus tunduk pada satu partai yang sebetulnya aspirasinya nggak sama itu kan. Saudara Gibran punya pikiran milenials yang lain dengan Hasto yang ada di PDIP itu. Jadi tidak kompatibel juga watak Gibran dengan PDIP. Saya tangkapnya begitu dalam pembicaraan pada waktu itu. Oke, jadi menurut Anda nggak tepat juga kalau kemudian kesimpulan dari PDIP, dalam hal ini Said Abdullah ya, ini Ketua Banggar di DPR RI, bahwa yang menyatakan bahwa ini Anies justru mau menaikkan elektabilitasnya dengan menemui dengan menemui Gibran. Dan saya kira justru Gibran sendiri juga dengan cara seperti ini dia mau mendapat keuntungan juga dengan dia menunjukkan bahwa gue berbeda dengan bapak gue gitu, dan artinya dia udah bersiap-siap tetap akan melanjutkan karirnya setelah bapaknya nanti lengser jadi presiden gitu. Kelihatannya begitu. Dan kalau gampangnya saya anggap begini, Gibran tahu Anies akan dihalangi oleh bapaknya tuh, udah pasti. Karena bukan bagian dari rejim yang ingin meneruskan IKN. Dan Anies pasti akan dianggap bahwa ini orang nggak mungkin di dalam politik nanti itu searah dengan nawacita, dengan gaya Pak Jokowi, karena beda sama sekali kan. Yeah. Gibran mungkin sekali melihat hal yang paralel dengan watak dia tuh, atau dengan milieu dia, dengan lingkungan dia, dengan vibes dia. Bahwa Anies mewakili satu gaya kepemimpinan yang modern, yang mampu bercakap-cakap di fora internasional tuh. Tentu itu satu daya tarik juga bagi orang semacam Gibran yang masih muda tuh. Kan dia pasti akan, kalau dia otonom, dia akan anggap oke, ayah saya memang presiden, tetapi gaya berpolitiknya enggak mungkin saya tiru karena saya milenial. Anies lebih dekat dengan milenial, kira-kira begitu kan. Pak Prabowo dia mau tiru tapi juga nggak bisa, dia udah pernah pergi ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya watak politik yang udah selesai, itu udah final. Jadi orang semacam ini mewakili juga milenial. Nah itu yang dikhawatirkan oleh PDIP, bahwa geng atau sebut aja community style tertentu di PDIP justru menganggap bahwa partai PDIP partai yang terlalu old school gitu kan. Jadi sebetulnya itu intinya tuh, dan saya melihat semua pemilih muda nggak melihat PDIP sebagai partai yang paham tentang arah milenial, itu intinya. Ya saya bisa diomeli PDIP, tapi saya setiap hari itu bergaul dengan milenial dan mereka menyebutkan itu ada partai yang lama atau partai yang usang atau obsolete mereka anggap itu. Tetapi kemudian Gibran membaca bahwa jangan dia diidentikan dengan bagian yang obsolete dari PDIP, kan begitu kan? Oke. Itu dia mau cari jalan sendiri, dan itu yang mempertemukan Gibran itu dengan banyak tokoh yang waktu dia ketemu saya, dia memang berjanji untuk sowan, untuk belajar, untuk mentoring di banyak tokoh itu. Ya pasti Anies bagian dari yang dianggap berguna untuk bertemu. Ya. Jadi kalau dengan kita menggunakan terminologi PDIP tadi yang dianggap bahwa yang menang ini adalah Anies dalam pertemuan ini, sebenarnya dua-duanya menang nih ya dengan pertemuan ini ya, Bung Rocky ya. Nah ini saya kira nggak perlu menang lagi kan, elektabilitasnya udah kena terus lah, dia udah lampaui threshold dari kecemasan publik bahwa Anies
mau dihalangi nggak dihalangi, Anies akan jalan terus. Jadi yang diuntungkan sebetulnya adalah Gibran, karena Gibran memberi semacam interupsi terhadap politik dan menganggap ini kalian yang musuhan, cebong, kampret segala macam, saya aja yang biangnya cebong mau bertemu dengan kadrun, kok apa beda, apa susahnya tuh. Jadi itu yang membuat relawan-relawan Pak Jokowi belingsatan sebetulnya tuh. Karena seorang yang ingin mereka asuh akhirnya keluar dari lingkungan itu, kayak puisinya Chairil Anwar, aku adalah binatang jalang yang keluar dari kumpulan yang terbuang. Kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi kalau ya wajar kalau kemudian kolam bergolak gitu ya. Tapi sebentar bagi kita sendiri ini istilah-istilah zaman dulu nih, kolam bergolak. Oke, tapi menurut saya justru sebenarnya ini positif ya bagi kita. Kita melihatnya kok ini justru positioning seperti yang kita inginkan, bahwa lepas dari perbedaan pandangan politik dan sebagainya, kita bisa dengan rileks, bisa duduk bersama untuk satu hal tertentu yang kita bisa sepakati. Misalnya tadi disebutkan, saya tahu bahwa ini hanya basa-basi politik. Oh, soal transportasi, iyalah, oke lah, percayalah kita soal transportasi dibahas. Tapi saya kira bukan itu tujuannya gitu kan? Itu betul, dan kan bagus Gibran itu jadi icebreaker, itu mencairkan ketegangan kan. Ngapain pula si baser-baser bodoh ini mau menghalangi itu kan, macam-macam. Oh, itu nyinyir atau nyindir. Justru mereka yang nggak ingin bangsa ini bersalam-salaman. Kan mereka ingin Gibran itu udah itu musuh Anies, seperti bapaknya musuh Anies gitu, atau geng orang-orang tua itu musuh Anies, atau geng anak-anak muda di partai muda yang pikirannya kuno itu musuh Anies, kan begitu kan. Jadi kalau Gibran misalnya dia merasa bahwa dia bagian dari suksesi Jokowi, ya dia pasti masuk PSI, dia pasti masuk PDIP. Tapi kan saya menangkap ya di PDIP itu pro forma aja tuh. Kalau ada partai baru misalnya, saya kira Gibran lebih cocok dengan partai yang tidak punya koneksi dengan hal-hal yang sifatnya ideologi yang nasionalisme yang terlalu keras, atau agama yang terlalu fanatik kan. Ini kan ciri milenial. Jadi kita mesti lihat saudara Gibran ini ada diasuh di dalam vibes millennials, dan itu yang PDIP nggak paham bahwa ini anak-anak muda ini ya ada yang mengidentikan dengan Bung Karno, tapi sekedar mau mengingat bahwa Bung Karno itu di masa mudanya juga bergairah, penuh gairah hidup, itu kan itu intinya. Tapi begitu jadi partai, ya tenggelamlah Bung Karno oleh PDIP. Jadi PDIP menenggelamkan Bung Karno justru karena setiap kali ada problem dengan sejarah, PDIP kayak mau ngamuk aja tuh. Kenapa? Karena bawa monopoli Bung Karno. Padahal Bung Karno itu nama bangsa, bukan nama sebuah partai. Ya. Jadi harusnya kita tidak harusnya justru melihat ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Tidak semata-mata persoalan kontestasi pada Pilpres 2024, tapi ada justru yang jauh lebih sublim gitu ya, dibandingkan dengan hanya sekedar Pilpres tadi. Ya karena makin lama kepentingannya makin mendekat tuh, kepentingan Pak Jokowi melalui Gibran, kepentingan Anies juga mulai merasa bahwa kalau nggak ada semacam pencairan itu bisa berantakan nanti proses pemilu ke depan kan. Jadi justru mereka mengantisipasi. Saya cuma menganalisis, kalau saya memang menganggap bakal berantakan itu. Tapi saya membantu menganalisis bahwa geng istana merasa harus ada harus dicairkan sedikit ketegangan itu tuh. Dan pasti Pak Jokowi juga kasih sinyal, mungkin Gibran pagi-pagi bilang saya mau ketemu Anies ya. Ya buat apa? Ya ngoceh-ngoceh aja lah, udah ketemu dengan Anies tuh. Jadi nggak ada problem yang berat di situ, kecuali mereka yang dungu dalam berpolitik, menganggap politik itu harus frontal dan nggak mungkin ada percakapan. Frontal pasti frontal di pemilu, tetapi upaya untuk membuat bangsa ini bercakap-cakap kan diperlukan di pertemuan kayak kemarin tuh. Ya. Oke. Jadi PDIP bisa ngamuk lagi kalau ternyata Gibran dan Anies bertandang ke rumah Megawati itu lebih gila tuh. saya jujur aja agak khawatir dengan ucapan Anda ini, karena banyak yang kemudian terbukti gitu ya, termasuk soal bagaimana Anies dicalonkan oleh Nasdem gitu, yang dulu buat kader Nasdem ngamuk-ngamuk, terus kemudian Anda membayangkan Gibran menjadi wakilnya Anies, tiba-tiba sekarang Anies bertemu gitu, meskipun belum terbukti apa follow up dari pertemuan ini. Nah, tadi Anda bicara soal tadi itu, wah itu saya khawatir
Jangan tolong jangan terlalu banyak prediksi-prediksi yang nanti kemudian terwujud gitu. Kan politik kita nggak ada pola. Ya. Salah satunya pola politik kita adalah ngintip, tukar tambah, hal yang nggak mungkin tapi dipaksa-paksain tuh. Jadi bisa terjadi sesuatu yang di luar tata tertib berpikir normal, kira-kira begitu. Kita menginginkan sebetulnya dari sekarang ya, Anies kan diberi mandat oleh Pak Surya Paloh. Ya udah, Anies bilang aja ini calon presiden saya, silahkan diuji tuh. Tapi saya maunya dia tuh. Kan calon wakil presiden kan akan mendampingi Anies 5 tahun. Ngapain mesti pakai nego-nego di koalisi? Bilang aja Anies mau begini, kan dia yang akan mendampingi. Bayangkan misalnya kalau Anies atas keputusan koalisi dapat calon wakil presiden yang sebetulnya dia separuh hati terimanya tuh. Itu berantakan dong kebijakannya tuh. Jadi sistem presidensial, maka biarkan Anies memilih sendiri calon presidennya. Nggak usah dipakai gimmick macam-macam gitu. Oke, jadi kalau balik lagi ke pertemuan antara Anies dan Gibran, yang kita bisa underline apa ini, Bung Rocky? Pertama, ada perubahan besar di dalam cara istana memandang Anies. Dan itu pertanda pertama adalah Gibran mau bertemu atau bahkan minta bertemu dengan Anies. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu, mungkin semalam sebelumnya WA-WA sama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pasti akan mengizinkan, karena Pak Jokowi juga menghitung bahwa seseorang yang dia jaminkan untuk dia pilih, Prabowo misalnya, belum tentu terpilih segairah Anies sekarang tuh. Jadi Pak Jokowi melihat poin yang nggak mungkin dia halangi, kecuali dia akan dianggap melanggar demokrasi itu. Jadi dia mulai membaca, mengirim sinyal kecil pada publik bahwa semua orang yang potensial untuk jadi presiden sebaiknya bersiap-siap aja, nggak usah takut lagi. Kan Anies kemarin ketakutan tuh akan dipanggil KPK karena isu DKI yang berlanjut. Sekarang kan agak menurun isu itu kan. Jadi sebetulnya bukan Pak Jokowi, bukan Anies minta restu, tapi Jokowi kembali menjadi seorang yang terlatih untuk melihat peluang itu kira-kira kan. Jadi peluang Jokowi makin kecil, oleh karena itu peluang dari calon yang dia pilih juga makin kecil kan. Kan kita mesti bayangkan kalau Pak Jokowi peluangnya udah kecil, itu artinya, atau kita pakai istilah kemarin endorsement force-nya itu, endorsement power-nya itu mengecil, maka pasti calon yang dia sorongkan itu juga mulai ragu, terpilih apa enggak. Ganjar mulai khawatir tuh. Demikian juga Pak Prabowo sebetulnya tuh. Tapi Prabowo kan punya partai yang mampu untuk ambil sikap sendiri. Kalau Ganjar kan nggak ada partai itu. Ya PDIP, tetapi kan KTP-nya mungkin fotonya udah nggak ada di situ. Oke, jadi bagi kita itu senang-senang saja lah melihat pertemuan-pertemuan ini ya, bahwa kemudian ada yang bergolak, ada itu urusan berbeda, ada yang marah-marah, itu urusan berbeda. Bagi kita yang paling penting adalah keakraban kita dalam berbangsa, dalam bercakap-cakap antara anak bangsa ini semakin terwujud gitu ya. Iya, yang marah pasti kadrun juga marah. Ngapain Anies ke situ tuh? Tapi kadrun ini tanda petik ya, bisa lebih paham bahwa Anies terdesak. Anies bahkan didesak untuk mengundurkan diri itu dengan segala macam cara. Oleh karena itu kadrun merasa Anies lakukan manuver yang bagus. Sebaliknya cebong-cebong ini merasa terkhianati oleh Gibran karena langsung bertemu dengan tokoh utama dari perkadrunan. Jadi kalau kita masih bisa pakai istilah itu, justru yang paling rasional menerima pertemuan itu adalah gengnya Anies tuh, relawan Anies. Relawan Anies merasa biasa aja itu, karena Anies memang lagi biasa. Nah ya sebaliknya relawan Ganjar yang merasa Gibran berkhianat, kira-kira begitu. Agak berat ini ceritanya. Saya kira kan memang, dan peta itu menurut saya sebenarnya sekarang sudah mulai, garisnya itu kalau dulu garisnya kan tegas banget gitu ya. Sekarang udah mulai apa ya, mulai bias itu garis itu, karena terbukti misalnya gitu dari PSI yang selama ini kan sangat anti Anies, sudah mulai banyak yang kemudian menyatakan mendukung, dan itu petualang-petualannya yang menyatakan dia bahkan berhenti dari PSI untuk mendukung Anies kan. Iya bagus juga kan, nggak selamanya orang harus berkubang di kolam debu itu kan, keluarlah berjemur gitu supaya lihat dunia tuh. Kan itu aja tuh, dan saya mendorong aja, saya masih dorong Ganjar untuk tampil. Jadi
kita ingin dorong supaya kita lihat di ujungnya itu ada persaingan sehat. Walaupun di ujungnya kita akan tagih yang nggak pro 0% itu kita akan bully sebagai caleg. Karena itu artinya dia curang semua, kecuali mereka semua memang curang, dan kita lakukan aja Liga Boykot Pemilu. Yes, dan kita terus kawal semuanya dengan 0%, ya. Iya, itu dia.